Sholli ala Nuril Anwar Wasir Asrar Wateriyakil Agiyar Wamitail Babe Yasar Sayyidina Muhammadinil Mutar Walil Atar Wasyabil Ayar Adada Niamilai Wa ibdale. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya umat Islam lahir dan batin. Bukan umat Islam hanya cangkang saja, tetapi umat Islam cangkang dan isinya. Inilah saudara-saudaraku tercinta. Oleh karena itu, wahai seluruh umat Islam, khususnya warga negara Indonesia, mari kita semua bersatu padu. Jangan sampai terpecah belah kembali oleh intelijen asing yang mau mengobrak-ngabrik terus-menerus persatuan dan kesatuan bangsa. Dulu kita terjebak di dalam perpolitikan yang dulu, perpolitikan tahun 2019, kita terjebak di dalam adu domba. Terjadilah dua kubu, Jokowi dan Prabowo. Saat ini saudaraku, saya Ropi berpesan, kubu Jokowi dan Prabowo sudah bersatu padu untuk menghadirkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat, negara kesatuan Republik Indonesia yang hebat, negara kesatuan Republik Indonesia yang jaya dan makmur di dalam ridho al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan coba-coba setelah dua kubu bersatu, jangan coba-coba Anda memecah belah persatuan dengan membuat kobo-kobo yang lainnya. Percuma, saudara-saudaraku. Rakyat Indonesia sudah pintar, sepintar-pintarnya. Rakyat Indonesia sudah cerdas, secerdas-cerdasnya. Sejak rakyat Indonesia menderita kesakitan diterjang oleh COVID, yaitu virus yang mematikan yang telah melanda kita selama kurang lebih 4 tahun, saudara-saudaraku. Rakyat Indonesia sudah cerdas lahir dan batin. Setelah mereka terkurung, terpenjara di dalam rumahnya akibat takut terkena virus 19, virus 20, virus 21, dan virus 22. Oleh karena itu, saudara-saudaraku tercinta, rakyat Indonesia yang sudah cerdas lahir dan batin tidak akan pernah bisa dibodohi kembali oleh intelijen asing yang mau mengobrak-ngabrik persatuan negara Indonesia. Indonesia tidak butuh perubahan. Indonesia tidak butuh perubahan. Indonesia hanya butuh perbaikan, saudara-saudaraku. Mari kita lanjutkan, saudaraku, bagaimana perjuangan presiden-presiden kita dari presiden ke-1 hingga ke presiden ke-7, lalu akan dilanjutkan oleh presiden yang ke-8 dengan hadirnya moto gaib, yaitu Noto Nogoro. Ini jangan main-main, saudaraku. Indonesia adalah negeri umat Islam dan negeri umat manusia, saudara-saudaraku. Umat Islam dan umat manusia, itulah Indonesia. Bukan negara Arab yang hanya menjadi negeri umat Islam saja, tetapi Indonesia adalah negeri umat Islam dan negeri umat manusia. Inilah catatan yang harus Anda pikirkan, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, negara kesatuan Indonesia memiliki cangkang umat manusia dan memiliki isi, yaitu umat Islam. Itulah cahaya Islam yang harus kita hadirkan sebagai sila pertama ketuhanan Pancasila
yang harus selalu hadir, bercahaya, menyinari cangkangnya negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara umat manusia. Mari saudara-saudaraku, yang Syekh Rofi putra kampung Kadohon, Cikalempong Darussalam lebih memahami negeri ini daripada mereka-mereka sebagai pahlawan-pahlawan kesiangan yang baru memeluk Islam. Seperti mereka bagaikan pahlawan kesiangan yang baru datang dari tanah Arab. Na'udzubillah min dzalik, saudaraku. Syekh Rofi terlahir di negeri ini. Syekh Rofi terlahir di negeri ini tanggal 21 Agustus tahun 1975, sehingga Syekh Rofi sudah memahami apa sih isi negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, jangan coba-coba Anda, pahlawan-pahlawan kesiangan, badut-badut ulama yang baru saja datang dari Arab, dari Mesir, dari Yaman, mau mengobrak-ngabrik persatuan di negeri ini. Hati-hati, saudara-saudaraku. Negeri ini tidak butuh perubahan. Negeri ini tidak butuh perubahan. Tetapi negeri ini hanya butuh perbaikan, saudara-saudaraku. Inilah yang harus dipahami oleh umat Islam. Umat Islam, negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan terkecoh oleh intelijen asing yang terus-terusan mengobrak-ngabrik persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga selalu saja kita semua terpecah belah, saudara-saudaraku. Sehingga bukan kita memikirkan nasib rakyat, tetapi malah kita gontok-gontokan memikirkan kemenangan partai, memikirkan kemenangan ormas, memikirkan kemenangan organisasi, bukan memikirkan kemenangan rakyat Indonesia. Mari saudara-saudaraku tercinta, Syekh Rofi hadir di sini agar umat Islam jangan sampai Anda semua yang sudah cerdas lahir batin kembali menjadi umat Islam yang tolol dan palongo, saudaraku. Umat Islam jangan terus-terusan tolol dan palongo. Mari bangkit bersama-sama. Hadirkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang memiliki kekuatan cahaya pertama, yaitu ahli-ahli syahadat, Syekh Rofi dan kawan-kawan selaku aulia, saudara-saudaraku. Pahamkah Anda? Pahamkah Anda apa itu aulia? Aulia adalah mereka yang selalu menuju satu titik kekuatan. Hablum minallah, al-aliyu, Allah maha tinggi, Allah maha kuasa, Allah maha segalanya, saudaraku. Mari saudara-saudaraku tercinta, di hari Jumat ini kita semua merenung sedalam-dalamnya. Bagaimana Anda yang tadi sudah mengerjakan sholat Jumat, renungkan oleh Anda, apa itu sholat? Apa itu gunanya sholat, saudara-saudaraku? Sholat adalah cahaya Islam kedua yang harus selalu Anda hadirkan sebagai ahli syariat. Dan kami ahli-ahli ma'rifah selalu hadirkan wahdatul wujud, yaitu penyaksian kami terhadap kekuatan syahadat. Lalu Anda yang memiliki uang berlebih, jangan lupa hadirkan cahaya Islam ketiga, yaitu cahaya sedekah. Jangan pelit, cahaya sedekah, cahaya zakat adalah tiang Islam ketiga yang harus Anda hadirkan. Anda yang memiliki materi, Anda yang memiliki harta berlimpah, jangan lupakan mereka orang-orang Islam yang kekurangan, orang-orang Islam yang miskin, orang Islam yang terpinggirkan, orang Islam yang duafa. Perhatikan. Inilah saudaraku, kalau Anda umat Islam yang betul-betul Islamnya sejati, paham apa yang diucapkan Syekh Rofi. Tetapi kalau Islamnya hanya cangkang saja, palongo, Anda tidak mengerti, saudara-saudaraku. Mari saudaraku, kita berjuang bersama-sama. Hadirkan cahaya syahadat, hadirkan cahaya sholat, hadirkan cahaya sedekah atau zakat, hadirkan cahaya puasa, cahaya keempat. Dan Anda yang sudah pergi haji baru pulang, Anda mendapatkan cahaya kelima, saudara-saudaraku. Tapi Anda jangan merasa unggul. Anda yang baru pergi haji jangan merasa unggul. Walau bagaimanapun, pergi haji adalah cahaya Islam kelima, cahaya Islam bontot, cahaya Islam bongso, karena bukan berpatokan ilmu, tetapi berpatokan kepada duit, saudaraku. Ini yang harus dipahami oleh umat Islam. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, saudara-saudaraku.
Oleh karena itu, patokan kekuatan umat Islam adalah cahaya. Cahaya syahadat, cahaya sholat, cahaya zakat, cahaya puasa, dan cahaya haji. Itulah, wahai seluruh umat Islam. Semuanya harus memahaminya. Kalau kita tidak memahaminya, saat ini kita sedang perang. Perang secara gaib. Ingat saudaraku, masa kampanye belum berlangsung. Perang secara lahir belum berlangsung. Tetapi kampanye secara gaib, kampanye secara batin sudah berkecamuk, saudara-saudaraku. Saat ini Indonesia sedang perang gaib. Saat ini Indonesia sedang perang perang elang, perang saudaraku. Oleh karena itu, Anda saudara-saudaraku sudah barang tentu di dalam mendukung suatu partai, janganlah menjadi orang munafik. Kalau Anda pendukung suatu partai, janganlah bercabang mendukung semuanya. Waduh, ini orang munafik. Tolong diperhatikan. Kalau mendukung suatu partai, jangan semuanya didukung. Itu namanya orang munafik. Jadi harus pilihan sesuai istiqoroh. Anda mau berjuang mendoakan partai yang mana terserah. Itu adalah buah istiqoroh Anda. Setelah itu mari fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan berlomba-lomba saling menjelekkan. Bukan berlomba-lomba saling menjatuhkan. Tetapi marilah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti kita saksikan pesepak bola. Bagaimana mereka bersepak bola dengan baik. Bersepak bola dengan penuh aturan. Bukan bersepak bola dengan saling jongkal menjongkalkan. Inilah pesan Eyang Syekh Muhammad Rafiuddin Al-Rasyid, putra kampung Karuhun, Cigalampang, Darussalam, untuk seluruh umat Islam. Mari saudara-saudaraku, kemenangan rakyat adalah kemenangan Islam. Kemenangan Islam adalah kemenangan rakyat. Mengapa begitu? Karena rakyat Indonesia sudah barang tentu mayoritas umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam dengan umat Islam, mari bersatu padu, jangan pernah terpecah belah kembali. Allah